Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, siap. Ah. Ya, insya Allah, Zat. Baik, sudah kelompok pertama silakan, nggak usah di Tuan. Tafadhol, Bismillah, disajikan dengan tenang, dengan tanggung jawab dan juga sebaik-baik mungkin. Perlu di-share PPT-nya tidak, Zat? Ayo, Bismillah, mulai. Terdengar suaranya, Zat? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Al-Ustadz Abu Marhamat LC MPSI Hafizullah Ta'ala selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak, dan yang saya hormati pula dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi dan rahmati dimanapun kita berada. Taib, sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami dari kelompok satu itu untuk mempresentasikan yaitu tentang akhlak bermuamalah bagian yang pertama. Taib. Pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik secara fisik, sosial maupun emosional. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu membutuhkan orang lain, baik dalam urusan keluarga, pendidikan, ekonomi, maupun masyarakat. Nilai moral dan etika yang mengatur bagaimana akhlak adalah nilai moral dan etika yang mengatur bagaimana seorang bersikap dan bertindak dalam setiap interaksi. Islam tidak hanya mengatur muamalah dari sisi hukum, tapi juga menekankan pentingnya akhlak
agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik, adil, dan membawa ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian latar belakang, yaitu pentingnya akhlak bermuamalah. Akhlak menjadi pondasi utama agar hubungan sosial berjalan dengan baik, adil, dan saling menguntungkan. Tanpa akhlak yang baik, muamalah akan dipenuhi dengan konflik dan ketidakadilan. Akhlak membuat interaksi menjadi saling menghormati dan saling menguntungkan. Berikutnya, dampak negatif buruknya akhlak, yaitu hilangnya kejujuran dan keadilan dapat menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan kerugian sosial. Jika kejujuran dan keadilan diabaikan, maka akan muncul penipuan, kecurangan, dan ketidakpercayaan. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Kemudian yang berikutnya, tantangan di era modern. Perkembangan teknologi dan ekonomi menuntut penerapan akhlak agar muamalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi. Yaitu di era modern, muamalah semakin kompleks, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, akhlak sangat dibutuhkan agar muamalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-57, "Innallaha la yuhibbuz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian pengertian akhlak bermuamalah. Yang pertama, perilaku terpuji. Sikap dan perbuatan baik yang ditujukan seseorang dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Akhlak bermuamalah adalah sikap dan perbuatan baik yang ditunjukkan seseorang dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik melalui ucapan maupun tindakan. Kemudian berlandaskan ajaran Islam, akhlak bermuamalah tidak lepas dari nilai Al-Quran dan Sunnah. Akhlak bermuamalah tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap interaksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islami. Tidak boleh keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian poin yang berikutnya, cerminan keimanan. Akhlak bermuamalah merupakan sebuah cerminan keimanan. Semakin baik akhlak seorang dalam bermuamalah, semakin nampak pula kualitas keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian poin yang berikutnya yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran yang pertama, kejujuran dalam ucapan. Berkata benar dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat merugikan orang lain. Kemudian kejujuran dalam perbuatan, yaitu tidak melakukan penipuan, kecurangan, atau manipulasi dalam bentuk apapun. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang dampak kejujuran. Ya. Kejujuran dapat menumbuhkan kepercayaan, ketenangan, dan keberkahan dalam hubungan sosial dan ekonomi, dan juga dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Kemudian poin yang ketujuh,
Poin yang berikutnya itu tentang prinsip keadilan. Ya, tidak bersikap zolim, yaitu tidak merugikan hak orang lain baik secara sengaja maupun tidak. Yang berikutnya objektivitas. Ya, bersikap adil tanpa memandang status, kedudukan atau kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya yaitu keseimbangan sosial. Keadilan menciptakan keharmonisan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, untuk bersikap adil. Tapi mungkin dari saya cukup sekian. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Al-Akh Muhammad Sapri M. Zeno. Kepada Akh Sapri, falyatafaddal. Dilanjutkan. Baik, Bismillah. Eh, saya akan menyambung atau meneruskan presentasi dari Akhi Fajar. Terima kasih pada Akhi Fajar. Selanjutnya adalah prinsip tolong-menolong. Dalam akhlak bermuamalah itu ada namanya prinsip tolong-menolong. Yang pertama, maksud yang tolong-menolong adalah kerjasama dalam kebaikan, saling membantu dalam hal yang bermanfaat dan bernilai positif. Solidaritas sosial atau memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Itu termasuk dari salah satu prinsip tolong-menolong. Selanjutnya, batasan tolong-menolong yaitu tidak membantu dalam perbuatan yang merugikan atau melanggar nilai-nilai agama yang dalam berbentuk keburukan atau kemaksiatan. Sikap ini akan memperkuat solidaritas dan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya itu yaitu tentang prinsip amanah. Amanah adalah sifat yang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dengan jujur atau dengan dapat dipercaya, menjaga titipan, harta, dan tanggung jawab yang diberikan kepada yang diberi amanah. Menepati janji komitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Dan integritas pribadi, konsistensi antara ucapan, niat, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan atau bermuamalah. Selanjutnya, penerapan akhlak bermuamalah yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Salah satu bermuamalah dalam masyarakat yaitu yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga. Dengan cara saling menghormati, bersikap adil, dan menjaga tutur kata. Yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat atau di sekitar atau di luar rumah kita. Yaitu menjaga sopan santun, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Bidang ekonomi dan kerja berlaku jujur, amanah, bertanggung jawab, serta berprofesional dalam bermuamalah, dalam kemasyarakatan, atau dalam kekeluargaan. Selanjutnya, kesimpulan dalam presentasi ini dalam berakhlak bermuamalah yaitu yang pertama pedoman hubungan sosial. Akhlak bermuamalah menjadi dasar etika dalam interaksi antar manusia. Yang kedua, manfaat luas mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan saling percaya. Yang ketiga, nilai ibadah. Penerapan akhlak bermuamalah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari presentasi dalam akhlak bermuamalah pada presentasi kali ini. Selanjutnya, jazakumullah khairan. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Ustadz, jika ada yang salah, kami mohon arahannya. Dan kepada Allah, mari kita mohon ampun. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum mengerti tentang akhlak bermuamalah, kami silakan untuk bertanya kepada kami selaku kelompok 1. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz selaku pengampu matkul akhlak 1. Iya, jadi jazakallahu khairan
Ini presentasinya masih belum apa ya, menukik pada poin-poin muamalah yang memang banyak memberikan manfaat kepada muamalah kita ya sama manusia. Poin-poin muamalah apa 1, 2, 3, 4 atau gimana. Maka silakan teman-teman mau yang bertanya silakan sehingga nanti semakin mengerucut bagaimana sih poin-poin muamalah yang menjadikan kita sekalian itu tidak menjadi orang yang muflis ya. Muflis itu orang yang banyak amal ibadahnya tapi nanti dia bangkrut. Tafadhol silakan teman-teman. Bertanya sama tim kelompok yang pertama ini, the best team. Silakan yang lain monggo. Kalau nggak ada nanti saya yang bertanya. Ayah ikhwah sekalian, bagaimana ini? Ayah. Di Is'alu. kolom di kolom chat apa? Monggo, ayo silakan yang di kolom chat. Jadi kita harus memunculkan satu konsep poin-poin muamalah ya. Karena dalam Islam ini tidak hanya sekedar tahu dalil, ya kan, banyak menghafal akan tapi prinsip-prinsip muamalah yang membuat kita itu selama di dunia akhirat itu yang harus kita temukan dalam kuliah ini ya. Karena pada prinsip pokoknya adalah akhlak itu adalah al-akhlaku wal muamalah ya. Muamalah yang utama kepada Allah dan yang kedua kepada manusia ya. Baik, Bismillah. Afan, Ustaz mungkin izin menjawab. Saya silakan. Sapri sepertinya ingin menjawab. Tafadhol.
Apaan, Ustaz? Tadi terpental dari Zoom-nya. Bella, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tadi. Dalam Islam, sikap kita kepada tetangga yang suka mengganggu sebaiknya berpegang pada akhlak mulia tanpa membiarkan kezaliman terus terjadi, atau seimbang, tidak meledak emosi, tapi juga tidak pasrah tanpa ikhtiar. Caranya yaitu yang pertama, kita harus memiliki sifat bersabar dan menahan emosi. Sabar bukan berarti lemah, tapi kuat mengendalikan diri. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarah. Itu dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan langsung membalas dengan gangguan atau kata-kata kasar, karena itu justru memperkeruh keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Yang kedua, membalas dengan kebaikan jika masih memungkinkan. Kadang sikap baik yang konsisten dalam melunakkan hati. Allah berfirman, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Quran Surah Fusilat ayat 34. Minimal dengan tetap sopan, tidak memusuhi, dan tidak menyebar keburukan tentangnya. Yang ketiga yaitu menegur dengan cara yang baik dan bijak. Jika gangguannya sudah berulang, pilihlah waktu yang tenang dan gunakan kata yang lembut. Fokus pada perilaku, bukan menyerang pribadi. Yang keempat, caranya yaitu dengan menjaga batas agar tidak terus disakiti. Akhlak mulia tidak berarti membiarkan diri dizolimi jika sudah berlebihan. Islam membolehkan menjaga diri dari mudarat. Yang kelima, mendoakan, bukan mengutuk. Doa orang yang dizolimi itu mustajab, tapi lebih utama mendoakan kebaikan. Yang keenam, yakin pada Allah Maha melihat. Sekecil apapun gangguan itu, Allah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi poin yang harus kita lakukan jika ada tetangga yang suka mengganggu kita, yaitu yang pertama, kita bersabar dan menahan emosi. Yang kedua, membalas dengan kebaikan. Yang ketiga, menegur dengan cara yang baik dan bijak. Yang kelima, mendoakan. Yang keenam, yakin kepada Allah bahwa Allah Maha melihat. Mungkin itu jawaban dari Ana. Jika masih kurang, Ana mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Maaf, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya Ya, ini ada ya, lanjut. pertanyaan dari Ukhti Atika Rohmah. Ada orang-orang yang dia sudah ngaji, penampilannya sudah syar'i tetapi tidak berbeda. Ustadz dengannya sifatnya ketus. Apakah perbedaan tempat menimba ilmu menyebabkan kita boleh bersikap seolah-olah saudara seiman? Kita itu tidak akan masuk surga. Syukron. Pertanyaan Ukhti Atika Rahma yang insya Allah akan dijawab oleh Akhi Fajar. Kepada beliau kami persilakan. Tapi mungkin untuk pertanyaan Atikah, Afwan Ustaz, sebenarnya Ana belum bisa menjawab Ustaz, pertanyaan dari Ukhti Atikah. Mungkin jika Ustaz berkenan membantu menjawab Ustaz. Bisa coba insya Allah.
Coba aja, ikhtiar. Taib Ustaz. Taib, sebentar Ustaz. Taib, Bismillah, izin menjawab Ustaz. Di sini Ukhti Atika bertanya tentang terkadang ada orang yang dia sudah ngaji, tampilannya sudah syar'i, tapi ketika berbeda ustadz dengannya, sifatnya ketus. Apakah perbedaan tempat menimba ilmu menyebabkan kita boleh bersikap seolah-olah saudara semen kita itu tidak akan masuk surga? Syukron. Ya, mungkin izin menjawab. Silakan diizinkan jawab. Perbedaan tempat untuk ilmu ya, atau perbedaan ustadz, yaitu hendaknya tidak boleh menjadikan sebab seseorang itu bersikap keras ya, atau ketus ya, atau merendahkan, apalagi merasa paling benar hingga seolah-olah saudara seiman yang lainnya itu tidak akan masuk surga. Sikap ini ya, apa namanya, ketika berbeda tempat ngaji dan berbeda ustadz, bukanlah akhlak Islam ya, meskipun penampilan sudah syar'i atau rajin beribadah ya. Ya. Ya, Islam itu mengajarkan bahwasanya ya ilmu itu harus melahirkan akhlak ya, bukan kesombongan atau sikap arogansi. Jadi eh, simpulannya itu perbedaan ustadz dalam atau majelis ilmu itu tidak boleh menimbulkan sikap ketus ya, arogan atau merasa paling benar ya. Dan juga merasa paling benar itu bukan akhlak Islam. Dan juga ya, jikalau memang seorang itu betul-betul menuntut ilmu ya, maka seharusnya dia tidak akan apa namanya, bersikap ketus ya, atau merendahkan atau menganggap bahwasanya dia yang masuk surga ya. Kalau memang dia betul-betul menuntut ilmu, maka akan lahir sifat tawadu. Mungkin itu yang bisa Ana jawab, Zad. Kalau misalnya ada tambahan atau kurangan bisa saya tambahkan. Ya, semuanya harus berbicara ya, bisa menjawab, membantu. Tidak harus yang presentasi yang jawab. Ayo, tafadhol, yang Ahwat, yang biar nggak ketus katanya tadi. Gimana biar nggak ketus? Ayo, tafadhol, silakan. Ya, dibantu, yang lain jawab, tafadhol. Jadi, ikhwah Aiza, diperhatikan ya.
bahwasanya eh, etika, akhlak, husnul khuluq, akhlak yang baik atau su'ul khuluq, baiknya buruknya akhlak ini adalah di antara hidayah ya, hidayah irsyad dan taufik. Irsyad itu orang itu sudah tahu, wis ngaji lama, tahu ini buruk, bakhil, pelit itu tahu, judes, ketus, cantus, manyus, itu buruk dia tahu semuanya. Akan tetapi kadang-kadang seseorang itu belum diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mampu mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ya, dengan dia taklim mengaji, maka dia alhamdulillah sudah bisa mengekang mungkin ya dari harusnya 90 derajat, dengan dia tahu ilmunya dia cuma keluar ketus, judes, bakhil, pelit, ya kan, cuma 50 derajat ya. Itu sudah merupakan prestasi bagi dia. Akan tapi hidayah taufik belum total Allah berikan kepada dia, mungkin sebagai bentuk ujian ataupun juga cobaan, atau biar dia semakin introspeksi diri. Maka Rasulullah sebagai cermin bagi kita yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dan akhlak kita itu diatur semuanya. Akhlak kepada orang kafir diatur, diajarkan. Akhlak kepada hewan diajarkan. Akhlak kepada istri, suami, anak, tetangga, semuanya diajarkan semuanya. Maka ketika ada seseorang yang perilaku seperti tadi yang ditanyakan, maka dia masih perlu menerpa dirinya, mengasah dirinya, mengintrospeksi dirinya, bertanya sama orang lain apakah akhlak saya sudah baik ataupun buruk, ya kan? Jangan sampai dengan hal-hal yang kita anggap nggak pokok menjadikan citra seorang muslimah itu buruk. Umpamanya beda ustadz. Kenapa beda ustadz aja kok menjadikan kita ceduh, angkuh, ya kan, dan sebagainya. Toh juga sama-sama belum tentu masuk surga semuanya, ya kan. Belum tentu kita diridhoi oleh Allah, ya kan. Artinya bahwasanya tetap kita sekalian kepada siapapun harus apa? Harus ada tawadhu, harus ada perilaku yang sabar dan lain sebagainya. Jangankan kepada beda ustadz, kita kepada orang kafir kan juga tidak boleh. Kita di dalam masalah perilaku itu terus kita cetus, angkuh, judes ya kan, pelit, bahil, kan tidak boleh. Apalagi kepada seorang muslim yang dia punya kehormatan, hanya beda ustadz aja, kenapa sampai seperti itu. Inilah yang terjadi di lapangan, maka kita butuh lagi untuk memperbaiki akhlak kita hingga sampai semester 4 ini dibutuhkan materi akhlak. Ya, dilanjutkan. Yang lain ada lagi yang bertanya. Ya, sudah nggak ada yang bertanya, Mas? Di chat-chatan ada nggak? Sekian. Baik, di sini ada lagi yang bertanya dari Ukhti Zahra. Itu pertanyaannya, bagaimana cara kita bermuamalah dan bersikap dengan anak kecil yang sering tantrum?
Baik, bismillah. Ya, Nah, akan coba jawab dari pertanyaan Siti Zahra atau Ukhti Zahra. Bagaimana cara kita bermuamalah dan bersikap dengan anak kecil yang sering tantrum? Eh, Anak kecil yang sering tantrum bukan sedang dalam keadaan nakal, tapi dia sedang dalam keadaan belajar mengelola emosinya. Dan disitulah akhlak orang dewasa diuji. Dalam Islam, cara bermuamalah dengan anak ini adalah dengan anak yang memiliki sifat tantrum, yaitu anak tersebut dibangun di atas ramah atau dengan rahmah, di atas rahmah atau dengan dalam keadaan kasih sayang dan hikmah atau dalam keadaan berbijaksana. Yang pertama, cara kita menerapkan kasih sayang kepada anak yang sering tantrum yaitu dengan tetap tenang, jangan kita ikut emosi dengan anak tersebut. Anak meniru emosi orang dewasa. Kalau kita naik nada, tantrum biasanya makin parah. Rasulullah SAW dikenal sangat lembut kepada anak-anak, tidak membentak apalagi merendahkan. Yang kedua, kita pahami penyebab tantrum anak tersebut. Tantrum biasanya muncul karena lelah, lapar, atau mengantuk. Keinginannya tidak terpenuhi, belum mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Yang ketiga, validasi perasaan, bukan perilaku buruk. Ini penting. Kita harus tidak kelihatan marah atau teriak-teriak kepada anak yang memiliki atau yang sering tantrum. Bicara setelah anak lebih tenang. Jangan menasihati anak tersebut ketika dia lagi bersifat atau sedang tantrum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jawaban untuk Ukhti Zahra. Jika ada yang ingin lebih menjelaskan lagi, kami persilahkan. Atau kepada Ustadz yang ingin menambahkan dari jawaban kami. iya. Jadi anak sering tantrum ya. Ya, kita meyakini bahwasanya wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin itu sudah prinsip ya, poin pokok dari prinsip muamalah. Rasulullah SAW bersabda wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nas di sini orang muslim tok atau gimana? Ya, nas di sini adalah semuanya ya. Semuanya manusia wa khaliqin nas, umum sifatnya. Wa khaliqin nas. Pergaulilah manusia itu bikhulukin hasanin dengan akhlak yang baik. Berarti hatta anak-anak pun juga coba lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka. Kadang ajak guyon, kadang juga Rasulullah memberikan salam duluan, kadang bercanda ya kan, dan juga memberikan prinsip-prinsip pokok dalam muamalah. Seperti ketika ada seseorang yang makan dengan tangan kiri, maka Rasulullah kul biyamini samillah wa kul biyamini wa khud, ya, wa khud, dan ambillah yang dekat ya kan, yang terdekat. Dan demikian juga ketika Rasulullah gonceng Ibnu Abbas, maka Rasulullah ini u'allimuka bi kalimatin. Aku akan mengajarkan kamu dengan beberapa kalimat. Jadi akhlaknya kepada anak ya yang sedikit-sedikit, nggak langsung banyak disampaikan. Maka anak yang tantrum sendiri pun juga tetap ada perilaku yang memang harus kita jaga ya kan. Kalau anak itu sudah kita tahu dia tantrum, maka kita harus jangan sampai kita terbawa emosi, amarah dan sebagainya. Ya, nah maka ketika hal itu prinsip muamalah yang memang dikembangkan oleh orang luar juga, orang barat itu hendaklah kita itu berhusnudon pertama. Yang kedua, bagaimana kalau perilaku itu
terjadi pada kita ya. Ketika kita dikasarin, kira-kira kita mau nggak? Ketika kita digalain, kita mau nggak? Ketika kita dicuekin, kita mau nggak? Yaitu yaud ila nafsi, kembali kepada pribadi kita. Sehingga kita mampu menjaga amalan. Anak tantrum, maka pertama ya apa yang harus kita lakukan dengan baik. Jangan langsung ditabok, dijiwit, bahkan dimarahin, akan tapi cari selahnya. Di antara kita mencari selahnya, itu adalah kita banyak berdoa ya. Sebelum ngajar, sholat 2 rakaat, ya Allah, berikanlah kemudahan, buka pintu-pintu hidayahmu, berikanlah petunjuk anak-anakku, fahamkanlah apa yang akan kami ajarkan, dan sebagainya. Kan? Jadi begitu. Kenapa? Kita punya prinsip dalam setiap kaum muslim, likuli syai'in babun. Setiap sesuatu itu ada pintunya. Anak yang tantrum pasti ada pintu kita masuk untuk menaklukkannya. Ya, kayak apapun di dunia. Sehingga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, pasti di situ ada jalan keluar baginya. Itulah yang harus kita yakini dalam di antara prinsip bermuamalah. Itu yang harus kita garis besari. Ya, poin walau huwa khaliqun nasa bi khuluqin hasan, itu poin pertama. Ya kan, poin kedua adalah bahwasanya kita harus mencintai orang sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita berperilaku sama orang buruk, kita mau nggak diperlakukan seperti itu? Maka itu adalah prinsip pokok dalam muamalah pertama ini yang nanti akan keluar dalam ujian. Baik, Barakovik untuk yang pertama, silahkan ditutup kalau memang nggak ada, karena kita tinggal belajar ya sebentar-sebentar. Silakan ya kelompok kedua. Ditutup dulu Mas. Konklusi, kesimpulan. Baik, syukran. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan nasihat dan juga masukannya. Kami dari kelompok 1 ya, mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Akhirul kalam untuk kelompok 2, falyatafaddal mashkura.
Ya, kelompok 2 siap belum? Bismillah. Kelompok 2 monggo disiapkan. Ya, Iya, bismillah kelompok 2. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ilmu dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini ya lanjut. kita dapat bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu integrasi nilai moral dalam interaksi sosial dan ekonomi di era modern. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, manusia semakin mudah berinteraksi dan bertransaksi. Namun kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan penguatan nilai moral. Kita sering menyaksikan munculnya krisis keadilan, menurunnya kejujuran, serta melemahnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai integrasi nilai moral menjadi sangat penting, agar interaksi sosial dan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan kepentingan pribadi, tetapi juga pada kemanusiaan, keadilan, dan keberkahan. Insya Allah, pada siang hari ini anak ingin mengulas bagaimana Islam melalui Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama, memberikan landasan moral yang kokoh untuk membimbing interaksi sosial dan ekonomi di era modern ini. Lanjut ah. Slide-nya bisa dilanjut, nih. Dilanjut setelahnya lagi ya. Pendahuluan ya. Islam adalah agama komprehensif yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan sesama. Muamalah menepati porsi besar dalam fikih, namun tanpa akhlak ia hanya menjadi interaksi kering, berorientasi materi. Penting mengangkat kembali urgensi akhlak bermuamalah di era globalisasi. Lanjut ah. Slide-nya bisa dilanjut ah. Landasan teoritis dan normatif. Muamalah secara bahasa berarti saling berbuat atau bertindak. Secara istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam urusan duniawi, baik itu secara harta, kontrak, dan kerjasama. Akhlak bermuamalah adalah manifestasi iman dalam bentuk perilaku jujur, adil, dan transparan saat berinteraksi dengan orang lain. Dalil dari Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku di atas dasar suka di antara kamu. Lanjut ah. Slide-nya bisa dilanjut. Udah sinyalnya. Nyari sinyal naik gunung. Lah Ustaz, bentar Ustaz.
Prinsip utama muamalah dalam Islam. Yang pertama ada as-sidqu, yaitu kejujuran. Tidak menyembunyikan cacat barang. Yang kedua ada al-amanah atau integritas, menepati janji dan kesepakatan. Yang ketiga adalah al-adalah, yaitu keadilan, menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada al-ihsan, yaitu kebaikan, memudahkan urusan orang lain, misalnya memberi tempo tambahan bagi yang berhutang. Pembahasan dan implementasi. Pembahasan pertama, transaksi ekonomi. Dalam berdagang, akhlak mengharuskan penjual menjelaskan kualitas barang yang secara transparan. Islam melarang praktik tadlis atau penipuan dan najas atau rekayasa permintaan. Pembahasan yang kedua ada hubungan sosial. Akhlak muamalah juga mencakup adab bertetangga, memuliakan ilmu, memuliakan tamu, dan memenuhi hak pekerja. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pembahasan selanjutnya, tantangan muamalah di era digital. Yang pertama ada e-commerce. Penggunaan ulasan palsu atau fake review demi menaikkan rating adalah pelanggaran berat akhlak bermuamalah karena mengandung unsur kebohongan. Yang kedua ada pinjaman online atau pinjol. Praktik bunga yang mencekik riba dan cara penagihan yang mengintimidasi pelanggar prinsip la dharara wala dirar, yaitu prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, analisis kritis urgensi akhlak terhadap keberkahan harta. Dalam perspektif Islam, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak berakhlak atau curang akan dicabut keberkahannya. Secara empiris, bisnis yang dibangun di atas ketidakjujuran cenderung tidak bertahan lama karena kehilangan kepercayaan dari orang dan dari konsumen. Dampak pengabaian akhlak. Pengabaian akhlak menyebabkan ketimpangan sosial, munculnya monopoli yang zalim, dan rusaknya tatanan persaudaraan di masyarakat. Tanpa etika, kekuatan ekonomi hanya berputar di lingkaran orang kaya saja. Akhlak bermuamalah adalah ruh dari setiap interaksi manusia. Islam tidak melarang mencari keuntungan duniawi, namun menetapkan batas-batas moral agar pencarian tersebut tetap menjaga kehormatan manusia dan menantangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan para pelaku usaha dan masyarakat umum untuk kembali mendalami fikih muamalah yang dibarengi dengan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nufus. Sehingga interaksi sosial atau ekonomi kita tidak hanya sukses secara finansial saja, tapi juga selamat di akhirat. Sudah habis ya? Sudah. Syukron wa jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Alhamdulillah di presentasi kedua sudah mulai kembali nampak poin-poin dalam bermuamalah. Tadi ada sidq, ada amanah, ada mulgish, dan sebagainya. Waalaikumsalam. Jayid, monggo teman-teman semakin dipertajam. Tafadhal.
Kita sampai 2 kelompok aja ya kuliahnya. Maka yang nggak hadir nanti tak panggilin. Mana yang nggak hadir. Tanya satu-satu tadi apa yang disampaikan. Kelompok pertama, kelompok kedua. Kalau nggak paham berarti tidak mendengarkan. Ayo silakan teman-teman bertanya, monggo. Afan Ustadz, Ana izin bertanya. Ya, tafadhal Ukhti. Pertanyaan nanti selalu ditunggu. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kejujuran dalam bermuamalah dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat? Masya Allah. Pertanyaannya kelas berat ini. Ini harus salat istikharah dulu baru bisa jawab ini. Ya, silakan yang lain lagi. Nah, Ustaz, Ana jawab dulu pertanyaannya. Mungkin Oh Ustaz. ya, tafadhal. Masya Allah. Nggak perlu istikharah ya? Lah, Ustaz, khair insyaallah. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, khair. Seperti yang kita ketahui dari pertanyaannya, prinsip bermuamalah ya. Bagaimana mengaruhi sistem stabilitas sosial dan ekonomi di suatu masyarakat. Dari yang kita kejujuran, ketahui, nah, Ustaz. Kejujuran, prinsip kejujuran. Ada poin-poin penting yang harus kita ketahui, yang dimana poin yang pertama itu adalah terbentuknya kepercayaan, Ustaz. Yakni trust sebagai modal sosial, yang dimana itu ada tingkatan efisiensi transaksi, yang dimana saat pedagang dan pembeli itu saling jujur, tidak perlu ada pengecekan berulang ataupun kontrak yang terlalu rumit, dan termasuk dengan konsep yang mahal. Dan kedua dari prinsip yang pertama yang trust tadi yaitu investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya investor lebih berani menanamkan modal di masyarakat, di mana mereka menjunjung tinggi transparansi karena risiko penipuan atau manipulatif data keuangan yang rendah. Dan poin yang kedua itu bagaimana stabilitas harga dan keadilan di pasar. Sebagai kita tahu bahwasanya di pasar itu harga itu selalu naik turun. Jadi penyebabnya itu bisa jadi akurasi nilai, pemerataan di daerah tersebut, bagaimana UMK ataupun UMR-nya yang kadang naik turun. Jadi di sini kita bisa menelitinya dari sistem akurasi nilai, yang dimana kejujuran memastikan harga yang dibayar ke konsumen mencerminkan kualitas barang yang sebenarnya. Dan di sini pemerataan gaji tadi, di mana mencegah krisis moneter yang dimana terdapatnya memonopoli pasar yang tidak sehat, sehingga pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang tidak sama untuk bertahan dan berkembang. Jadi mereka yang pedagang-pedagang kecil itu lebih kalah bersaing dibandingkan pedagang-pedagang yang besar. Jadi di sini risiko kejujuran kurang terdampak, Ustaz. Jadi dan poin yang ketiga, pengurangan risiko konflik sosial. Jadi di sini adanya prinsip antara pihak pembeli dan penjual
di mana harmoni antar kelas. Jika setiap penjual dan pembeli itu tidak jujur, maka haknya dan antara kedua belah pihak ini akan terjadinya gesekan yang menyebabkan tidaknya apa Ustaz? Kelas dapat apa ya istilahnya itu ya? Bisnis ya. Nah, Ustaz. Jadi tidak adanya saling kepercayaan lagi, Ustaz, jika antar tersebut. Jadi ini biasanya terjadi di halayak umum, Ustaz, di masyarakat kita sendiri. Jadi kejujuran Masya. itu sangat penting bagi setiap penjual maupun pembeli supaya terjaminnya istilahnya tuh terjaminnya modal, Ustaz. Modal itu tidak terjadi Oh, nggak ada rugi ya? Nah, Ustaz. Jadi Ya, Pak. Bahasa bahas kerennya apa itu lupa lah pokoknya. Nah, Ustaz. Khair salah. Mungkin segitu aja, Ustaz. Ana hanya 3 poin yang Ana bisa sampaikan, yaitu terbentuknya kepercayaan trust dan stabilitas pasar dapat terpenuhi, dan terakhir itu pengurangan risiko konflik sosial, Ustaz. Takutnya Masya kita Allah. terjadinya. Nah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Khair insyaallah. Syukran, Kuliah Ustaz. di mana? Nah, dapat di Nah, mana Ustaz, itu? Dapat dari Ana mana itu? Ana Ikut sering-sering pelatihan. Nah, Ustaz, Ana sering dulu pernah ikut ini, Ustaz. Koperasi, Ustaz. Oh, ya. Nah, Ustaz, syukran. Afwan, afwan. Ya, gimana Ukti tadi jawabannya apa tadi? Iya, jadi pada dasarnya kejujuran itu adalah prinsip pokok dalam bermuamalah apapun ya. Jangankan bisnis, suami istri aja kalau nggak jujur, ambiar semuanya itu. Ya, maka kejujuran ini adalah prinsip pokok utama. Sehingga Rasulullah sebutkan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kalian untuk jujur, benar. Karena benar itu, jujur itu akan membawa kepada bir, pada kebaikan. Walaupun dimarahin, tapi kalau jujur ya, insya Allah hatinya istri itu tenang gitu loh. Daripada nggak jujur, tahu-tahu ketahuan di belakang. Itu lebih menyakitkan daripada jujur di depan. Nah, itu maka semuanya itu Rasulullah Islam ajarkan ya. Siapa yang mengikuti Islam maka dia akan tenang, bahagia dan selamat. Dan siapa yang menyampingkan Islam maka dia akan pusing dan mumet dan tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Ya, yang lainnya silakan. Ini ada yang bertanya Ustadz di chat. Di Siti Saidah. Sekarang sudah banyak Sekarang sudah banyak transaksi online, tapi ternyata dari transaksi tersebut terkadang ada ribanya. Dan kita belum tahu ketika itu apa yang harus kita lakukan dengan hal tersebut setelah kita mengetahui. Izin menjawab, Ustaz. Insyaallah. Baik, tentunya secara pandangan Islam, riba adalah perbuatan yang haram. Secara tegas berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Karena itu, ketika seseorang mendapati transaksi online yang mengandung riba, maka ketika kita mengetahui, maka ada beberapa yang harus
beberapa sikap atau solusi yang memang atau dianjurkan oleh syariat. Yang pertama, ketika kita mengetahui bahwasanya dalam transaksi tersebut ada unsur riba, yang pertama adalah menjauhi dan tidak melanjutkan. Jika sudah jelas terdapat unsur riba, misalnya bunga, denda keterlambatan, baik berbasis persentasi atau tambahan yang disyaratkan dalam utang, maka wajib menjauhi. Apa landasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Al-ayah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaidah fikih mengatakan kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, membatalkan transaksi jika masih bisa. Jadi ketika kita mendapati transaksi tersebut, transaksi online tersebut ada unsur riba di dalamnya, yang kedua adalah membatalkan transaksi jika masih bisa. Apabila transaksi belum selesai atau masih dalam masa pembatalan, maka sebaiknya segera membatalkan, menghindari akad yang haram, tidak mengambil manfaat dari akad ribawi. Kemudian, yang ketiga, jika terlanjur bagaimana? Karena tidak tahu. Bila seseorang sudah terlanjur melakukan transaksi ribawi karena ketidaktahuan, maka solusinya yang pertama adalah ia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali dan berhenti dari perbuatan. Bertekad tidak mengulangi. Dan tidak melanjutkan unsur ribanya. Kemudian solusinya bagaimana? Maka carilah alternatif transaksi yang halal. Kaidah fikih mengatakan jika suatu perkara menyempit, syariat memberi lapangan. Contohnya seperti kayak sistem jual beli tunai, akad syariah, murabahah, ijarah, salam. Kemudian yang keempat, mengedukasi diri dan bersikap warok. Jadi setelah kita mengetahui bahwa transaksi online itu memiliki unsur riba, maka mengedukasi diri dan bersikap warok. Seorang muslim dianjurkan memahami akad sebelum menyetujui. Kan biasanya kalau misalkan transaksi online itu kan ada beberapa syarat-syarat, kemudian nanti tulisan terakhir klik setuju jika memenuhi. Kemudian baca syarat dan ketentuan dari syarat-syarat dan ketentuan tersebut apakah mengandung unsur riba atau tidak. Kemudian bertanya kepada ahli jika ragu. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang terakhir adalah menasehati dengan hikmah. Jadi kalau kita dapati mau saudara atau sahabat yang dia bertransaksi online ada unsur riba, maka pokok poinnya adalah menasihati dengan hikmah jika memungkinkan. Atau kita yang mendapati dalam praktik transaksi online itu ada ribanya, maka sampaikan dengan cara santun dan bijak. Kemudian tidak mencela atau memaksa. Dan kemudian niatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, tayyib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib. Ada lagi satu lagi yang bertanya?
Monggo satu lagi. Ya, nggak ada, udah. Nggak ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup Ustaz. Untuk presensinya bagaimana Ustaz? Ya, langsung nanti sebelum selesai langsung di list di grup ya. Saya jadi Ayul Ikhwaiza, dua materi tadi, yaitu muamalah, akhlak muamalah 1 dan akhlak muamalah 2, sudah memberikan poin-poin pokok kepada kita agar kita menjadi seorang muslim idaman ya, seorang muslimah idaman. Baik idaman pertama di sisi Allah, yang kedua adalah idaman di sisi manusia ya kan. Karena Islam itu enggak hanya mengajarkan solehnya personal, tapi juga harus soleh secara sosial ya. Ini pokok prinsip. Soleh personal itu sangat banyak sekali, tapi yang soleh sosial ini butuh pendalaman materi yang harus perjuangan lebih ekstra lagi ya. Sebagaimana kisah cerita itu jilbabannya panjang, jenggotannya panjang, celananya nyingkrang, tapi kok akhlaknya buruk sekali. Nah itu statement-statement itu kadang-kadang muncul walaupun tidak mewakili Islam, ya, tidak mewakili kaum muslimin, karena setiap apa itu pasti ada cacat khilaf ya. Maka kita terus berusaha yang terbaik, karena sesungguhnya Allah mencintai yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ditutup kelompok kedua. Ustaz, jazakumullah khair. Demikian presentasi yang kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi wawasan terbaru. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naktafi bihadzal qadar, sisanya waktu digunakan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.